Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Ad-Da'wah beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang saya hormati Bapak Kiai kita yang telah mengimami salat Isya dan insyaallah sebentar lagi kita akan diimami salat tarawih. Yang saya hormati Bapak-bapak para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya shaimin, shaimat, jamaah salat tarawih yang berbahagia dan insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, bahwa sesungguhnya malam ini tepat kita berada di malam tanggal 27 Ramadan. Saya pernah menulis buku 3 tahun yang lalu, judulnya 45 Tanya Jawab Lailatul Qadar, yang saya angkat dari beberapa referensi, di antaranya Hadaiqur Rawhi war Raihan, ada 35 jilid dikarang oleh Syekh Imam Al-Harari. Juga saya ambil dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab yang dikarang oleh Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dan juga kitab-kitab tafsir lainnya. Ternyata sesungguhnya malam 27 Ramadan pada malam ini, berdasarkan kajian buku tersebut, malam ini adalah malam yang paling kuat diduga sebagai malam turunnya Lailatul Qadar. Apa alasannya? Ada 3 alasan terkuat kenapa malam ini menjadi dugaan terkuat turunnya Lailatul Qadar. Alasan pertama, berdasarkan seluruh hadis dan riwayat-riwayat yang sahih dari beberapa kitab-kitab hadis seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah serta lainnya, mengisyaratkan bahwa Lailatul Qadar itu akan turun pada malam tanggal 27 Ramadan. Walaupun ada riwayat lain mengatakan 21, bahkan dalam buku ini saya tulis ada 19 pendapat ulama tentang waktu turunnya Lailatul Qadar. Tapi malam ini menjadi malam yang diduga kuat sebagai malam turunnya Lailatul Qadar berdasarkan 3 alasan. Alasan pertama, bahwa sekali lagi kebanyakan riwayat dan hadis ketika dikumpulkan diteliti oleh para ulama, ternyata kebanyakan riwayat itu menunjukkan Lailatul Qadar akan turun pada malam tanggal 27 Ramadan. Itu satu. Yang kedua, bahwa Lailatul Qadar itu akan turun pada malam tanggal 27 Ramadan berdasarkan analisa yang dilakukan oleh para ulama tafsir. Analisa ini saya angkat dalam kitab Tafsir Sawi pada jilid yang keempat, syarah daripada kitab Tafsir Jalalain, juga disebutkan dalam tafsir-tafsir yang lain, bahwa para ulama mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung telah memberitahu kepada kita semua umat Islam, Lailatul Qadar itu benar-benar akan terjadi pada malam tanggal 27 Ramadan, dengan alasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut kata Lailatul Qadar itu sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, dari 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz, Al-Falfin wa khamsatun wa 20 harfan, 1.025 huruf. Allah Subhanahu wa taala menyebut kata Lailatul Qadar itu sebanyak 3 kali, hanya ada pada surah Al-Qadar. Kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 3 kali penyebutan ini lalu dikalikan dengan jumlah huruf Lailatul Qadar. Berapa jumlah huruf Lailatul Qadar? Ada 9 banyaknya. Kita buktikan. Lailatul Qadar, lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra, ada 9. Maka 3 kali penyebutan kata Lailatul Qadar itu dikalikan dengan jumlah hurufnya yang 9. 3 kali 9 nilainya 27. Maka Lailatul Qadar akan turun pada malam tanggal 27 Ramadan. Alasan ketiga, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahwa dalam kitab Lataiful Ma'arif yang dikarang oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dikutip juga, mengutip ungkapan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa jika malam Jumat bertepatan dengan malam-malam yang ganjil di 10 malam terakhir Ramadan, maka itu menjadi dugaan yang sangat kuat bahwa malam itu adalah malam turunnya Lailatul Qadar.
Maka 3 alasan ini boleh kita simpulkan menjadi alasan terkuat bahwa malam ini insya Allah dengan izin Allah akan turun Lailatul Qadar. Akankah kita dapatkan? Semua orang akan mendapatkan Lailatul Qadar selama dia beribadah, kecuali 3 golongan. Afwan, bukan 3, 4 golongan. Kata Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Al-Muhazzab, ada 4 golongan manusia, walaupun dia ibadah, dia enggak dapat Lailatul Qadar. Walaupun dia istighfar, dia tak dapat Lailatul Qadar. Walaupun dia sujud rukuk sepanjang malam, dia tidak dapat Lailatul Qadar. Siapa mereka? Orang yang pertama kali disebutkan oleh beliau adalah orang yang aqud liwalidayh, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, orang yang melupakan kebaikan ibu bapaknya, orang yang tidak pernah ingat mendoakan ibu bapaknya, orang yang suka menyakiti dan menciderai, melukai hati ibu bapaknya. Orang seperti ini, kata Imam An-Nawawi, mengutip perkataan Imam Ibnu Abbas, bahwa mereka adalah orang-orang yang tersingkirkan dari keberkahan malam Lailatul Qadar. Sekalipun dia beribadah, sekalipun dia beristighfar, baca Quran 30 juz dalam satu malam, malam 27 ini, seluruh aktivitas ibadahnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia yang tidak bisa berterima kasih kepada ibu bapaknya, manusia itu sehebat apapun gelar dan pangkat yang dia sandang, sekaya raya apapun dia, walaupun mungkin dia adalah seorang ahli ibadah, manusia itu kalau durhaka kepada orang tuanya, sesungguhnya dia adalah sampah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Imam Al-Qurtubi menyebutkan satu riwayat bahwa di hari kiamat kelak, saya angkat dalam kitab Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, beliau membawakan sebuah riwayat bahwa besok di hari kiamat, ketika seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah masuk ke dalam syurga, semua sudah diangkat dalam syurga semua, tapi ternyata tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus, surga tertinggi, mendengarkan jeritan dan tangisan yang sangat mengerikan. Siapa mereka? Ternyata mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum diangkat dari api neraka oleh Allah, padahal semua orang manusia sudah diangkat, tapi satu golongan ini masih mendekam dalam penjara neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Saking sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kata Nabi, fa'asjudu tahtal arsy, maka aku bersujud di bawah arsy, memohonkan ampun, ya Allah, ampuni dosa umatku, ampuni dosa umatku ya Allah. Aku mohon ya Allah, keluarkan umatku yang aku cintai itu dari api neraka-Mu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Habibi Muhammad, wahai Muhammad kekasihku, mahma talabta a'taituka, apapun yang kau minta, apapun yang kau tengadahkan, apapun yang kau harapkan, selama ini kau berdoa, tidak ada doa yang tidak saya kabulkan. Illal aqin, kecuali umatmu yang satu ini, tak akan pernah saya angkat dari api neraka. Tidak akan pernah saya angkat dari api neraka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali ke surga. Tak berapa lama kemudian, saudaraku muslimin yang berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mendengarkan jeritan dan tangisan yang sangat menakutkan dan mengerikan itu. Azab di jahannam sangat memilukan. Kita lihat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad juluduhum dan ghairaha liyadhuqul azab. Kullama nadijat juluduhum, manakala Allah celupkan badan mereka di api neraka, nadijat juluduhum, hancur lebur dari ujung kuku sampai ujung rambut kepalanya, hancur lebur. Badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab, lalu kami kembalikan, utuhkan kembali badannya terus menerus seperti itu. Masya Allah, naudzubillahi min dzalik, liyadhuqul adab, agar mereka benar-benar merasakan murka dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengarkan jeritan itu untuk yang kedua kalinya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersujud di bawah arsy. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sujud dan doa Nabi. Untuk yang ketiga kalinya, Nabi kembali bersujud. Ya Allah, ampunkan dosa umatku itu ya Allah. Aku mohon keluarkan mereka dari api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman dan bersumpah, Ya Habibi ya Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, mahma talabta a'taituka, apapun yang kau doa kepadaku, pasti aku memberikanmu, pasti ku kabulkan. Illal aqin, kecuali umatmu yang durhaka kepada ibu bapaknya,
mendoakan ibu bapaknya. Setiap dia salat dia lupa mendoakan ibu bapaknya, bahkan dia melukai ibu bapaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang ini, wahai Muhammad kekasihku, fa fi izzati wa jalali, aku bersumpah kata Allah, demi kemuliaan dan keagunganku, aku bersumpah kepadamu hai Muhammad, inni la ukhrijuhum minan nar, sesungguhnya aku tidak akan pernah mengeluarkan mereka dari api neraka hatta yarda aba'uhum wa ummahatuhum, sehingga kecuali apabila mereka dimaafkan, mendapatkan ridha dan restu dari ibu bapaknya. Saudara kaum muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang terhalang daripada mendapatkan kemuliaan dan keberkahan Lailatul Qadar itu adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, minimal cara kita berbakti, kata Imam Ibnu Uyainah, guru daripada Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, cara kita berbakti kepada kedua orang tua adalah jangan pernah kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan, lantunkan, berikan doa buat orang tua kita, panjatkan kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa dan kesalahan orang tuaku ya Allah. Warhamhuma, sayangi ibu bapakku ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka dulu menyayangi saya di waktu saya masih kecil. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, malam ini kalaulah ada di antara kita yang sudah meninggal orang tuanya, doakan, wakafkan dia, sedekahkan dia, berikan ke masjid, berikan ke mana saja untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niatkan kebaikan itu, wakaf dan sedekah, impak itu buat kedua orang tua kita. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan mampu meraih kemuliaan 1000 bulan. Insya Allah, sekali lagi, insya Allah malam ini adalah malam jatuhnya, turunnya malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Semakin banyak kita beribadah, maka semakin banyak nilai dan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah singkat ini memberikan manfaat, wabil khusus kepada yang berbicara dan buat pendengarnya. Mudah-mudahan kita semua insya Allah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurganya bersama kedua orang tua kita, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon ketua Bapak DKM untuk mungkin diterima ini. Saya mau hadiahkan, mudah-mudahan ini manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.